Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada hari ini, kita akan belajar matematika tentang pengukuran satuan panjang. Apakah kalian sadar di sekitar kita banyak sekali benda yang perlu pengukuran panjang? Apakah kalian tahu salah satu contoh kegiatan yang melakukan pengukuran? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau alat ukur. Pengukuran dapat dilakukan menjadi dua, yaitu ada pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tidak langsung. Proses menentukan ukuran panjang dan kapasitas adalah contoh pengukuran langsung. Pengukuran langsung yaitu dengan cara menerapkan unit atau satuan ukuran secara langsung pada benda yang sedang diukur. Misalnya, bila ingin menghitung kuantitas sari buah tomat yang dibuat dari 40 buah tomat, kita dapat menggunakan cangkir, yaitu dengan mengisi dan mengosongkan cangkir, lalu menghitung berapa jumlah cangkir yang berisi penuh sampai semua sari buah tomat dituangkan. Pengukuran satuan panjang memberikan informasi mengenai seberapa panjang suatu benda. Satuan panjang dibagi menjadi dua, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku. Satuan tidak baku merupakan pengukuran yang memungkinkan perbedaan hasil karena menggunakan alat ukur yang tidak standar. Contoh alat ukur tidak baku seperti tongkat, tali, jengkal, depa, langkah kaki, dan lain-lain. Satuan baku. Satuan baku merupakan pengukuran yang hasilnya standar atau tetap. Contoh alat ukur baku seperti penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, meteran, dan lain-lain. Untuk mengkonversi satuan panjang, berarti mengubah satuan panjang ke satuan panjang lainnya. Dibutuhkan tangga konversi satuan panjang seperti di bawah ini: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Perhatikan, setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10. Turun 2 tangga dikalikan 10 lagi menjadi 100. Turun 3 tangga dikalikan 1000, dan seterusnya. Sebaliknya, setiap naik 1 tangga dibagi dengan 10. Naik 2 tangga dibagi 10 lagi menjadi 100. Naik 3 tangga dibagi 1000, dan seterusnya. Untuk memahami konversi pengukuran satuan panjang, mari kita lihat contoh berikut. 2,75 hektometer sama dengan titik-titik desimeter. Perhatikan tangga satuan panjang. Hektometer ke desimeter turun 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Setiap turun tangga dikali 10. Kalau 3 tangga dikali 10. Berarti 2,75 dikali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 2,75 kali 1000 sama dengan 2750.
Jadi 2,75 hektometer nilainya sama dengan 2750 desimeter. Soal selanjutnya, 3500 cm sama dengan titik-titik meter. Kita perhatikan tangga satuan panjang berikut. Sentimeter ke meter, naik 1, 2, naik 2 tangga. Setiap naik 1 tangga dibagi 10. Kalau 2 tangga dibagi 100. Berarti 3500 dibagi 100 sama dengan 35. Sehingga 3500 cm nilainya sama dengan 35 meter. Selanjutnya kita akan belajar contoh soal cerita penerapan satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Soal pertama, Safrudin memiliki tali berukuran 10 meter. Dia akan memberikan tali kepada Bunga hanya 250 cm. Berapakah sisa tali Safrudin dalam satuan sentimeter? Untuk mengerjakan soal tersebut, pertama yang kita lakukan adalah menulis terlebih dahulu apa yang diketahui di dalam soal. Tali Safrudin 10 meter. Tali untuk Bunga 250 cm. Yang ditanya adalah sisa tali Safrudin dalam satuan sentimeter. Penyelesaiannya adalah karena yang ditanya sisa tali, maka operasi hitung yang digunakan adalah pengurangan. 10 meter kurang 250 cm sama dengan titik-titik sentimeter. Karena yang diminta dalam soal adalah dalam satuan sentimeter, maka meter diubah terlebih dahulu ke dalam satuan sentimeter. Meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, yaitu 10 kali 10 menjadi 100. Jadi 10 kali 100 sama dengan 1000 cm. Untuk tali yang diberikan kepada Bunga 250 cm tidak diubah ke dalam sentimeter karena satuannya sudah sama-sama sentimeter. Selanjutnya, tali Safrudin dikurang tali untuk Bunga. 1000 cm kurang 250 cm sama dengan 750 cm. Jadi, sisa tali Safrudin sebesar 750 cm. Soal yang kedua. Jarak rumah Lani menuju sekolah adalah 580 desimeter. Jika Lani sudah berjalan sejauh 3,5 dekameter, maka berapa sisa jarak yang harus ditempuh Lani dalam satuan sentimeter? Untuk mengerjakan soal tersebut, pertama yang kita lakukan adalah menulis terlebih dahulu apa yang diketahui di dalam soal. Jarak rumah Lani ke sekolah 580 desimeter. Jarak Lani sudah berjalan 3,5 dekameter. Yang ditanya adalah sisa jarak yang harus ditempuh Lani dalam satuan sentimeter. Karena yang ditanya adalah sisa jarak, maka operasi hitung yang digunakan adalah pengurangan. 580 desimeter kurang 3,5 dekameter sama dengan titik-titik sentimeter. Karena yang diminta satuannya sentimeter, maka desimeter diubah terlebih dahulu ke dalam satuan sentimeter. Desimeter ke sentimeter turun 1 tangga, berarti dikali 10. Sehingga 580 desimeter kali 10 sama dengan 5.800 cm. Selanjutnya, 3,5 dekameter diubah ke dalam satuan sentimeter. Dekameter ke sentimeter turun 3 tangga,
jadi dikali 1000, sehingga 3,5 dekameter dikali 1000 hasilnya 3500 cm. Selanjutnya, jarak rumah Lani menuju sekolah dikurang jarak Lani sudah berjalan, jadi 5800 cm kurang 3500 cm hasilnya 2200 cm. Jadi jarak Lani harus berjalan lagi sampai ke sekolah sebesar 2200 cm. Setelah kita memahami materi pengukuran satuan panjang, ayo kita berlatih soal dengan scan barcode di bawah ini. Sekian pelajaran matematika tentang pengukuran satuan panjang pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat mengerti ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.